Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Pak. Sudah memberikan sedikit waktu dan kesempatan untuk kami menginterview Bapak yang sebagai seorang ahli ATLM. Sebelum itu, kami dari kampus Poltekkes Kemenkes Maluku, yaitu Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Kami ditugaskan oleh dosen kami untuk menginterview seorang ahli TLM, dan alhamdulillah Bapak sebagai penginterview. Sebelum lanjut di interview, apakah Bapak bisa memperkenalkan nama Bapak dan latar belakangnya? Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Bapak Juswan Lestaluhu Amak. Dulu ATLM disingkat sebagai Amak, ahli media analis kesehatan. Sekarang zaman berubah, lalu disingkat menjadi ATLM, ahli teknologi laboratorium medik. Setelah perkenalan nama Bapak, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, apa saja tugas utama yang Bapak lakukan sehari-hari sebagai ATLM? Tugas pertama dalam menjalankan tugas sebagai ATLM itu, tugas pertama itu ada beberapa macam. Satu, tugas pertama pengambilan sampel apabila ada pasien yang masuk di UGD. Kedua, mengontrol alat atau reagen. Ketiga, koordinasi sesama petugas di dalam laboratorium. Keempat, koordinasi hasil laboratorium ke dokter penanggung jawab. Lanjut ke soal yang kedua, Pak. Apa pendidikan yang diperlukan untuk menjadi ATLM? Apakah ada pelatihan khusus yang harus diikuti? Pertama, pendidikan yang diminta di suatu instansi untuk LTM itu ada beberapa jenjang pendidikan. Bertahap itu pertama D3, kedua D4. Sekarang waktu berputar semakin maju, ATLM cuma sampai di S1 atau S2. Tidak bisa sampai S3 karena ada dokter patologi klinik. Itu jenjang pendidikan. Berbicara soal pelatihan khusus, di setiap instansi ataupun klinik ada beberapa macam yang harus kita ikut, seperti pelatihan malaria, pelatihan HIV/AIDS, pelatihan HBsAg. Karena di dalam pemeriksaan tersebut ada beberapa macam yang harus kita lihat detail mungkin, karena soal hidup dan matinya pasien tersebut. Baik, ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi praktek laboratorium medis saat ini? Berbicara tentang teknologi, dari zaman ke zaman, teknologi sekarang makin canggih. Dulu waktu 2011 saya pertama kerja itu masih alatnya manual. HB-nya HB Sahli manual, malarianya masih bikin darah apusan manual, hitung leukosit masih manual. Sekarang udah zamannya modernisasi, alatnya sudah canggih-canggih. Makanya ATLM itu harus berubah seperti Spiderman. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam pekerjaan Bapak sebagai ATLM? Berbicara tentang tantangan yang dihadapi dalam revolusi sekarang ini meliputi banyak bidang. Pertama, bidang ekonomi, lingkungan, politik, regulasi, sosial, dan teknis. Bagaimana ATLM khususnya di Indonesia dalam menghadapi teknologi telemedis untuk layanan medis. Karena ATLM merupakan tenaga kerja kompeten yang siap menghadapi industri kerja yang kian berkembang. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka
ATLM harus memiliki central thinking atau keahlian kerja, kemampuan beradaptasi, dan pola pikir yang dinamis. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Seberapa pentingkah etika dalam pekerjaan Bapak? Bagaimana Bapak menjaga kerahasiaan pasien? Berbicara tentang etika, dalam rangka upaya meningkatkan kualitas ahli teknologi laboratorium medik dalam menyelenggarakan pelayanan di berbagai unit laboratorium medik atau laboratorium kesehatan, maka Patelki menyusun kode etik ATLM sebagai landasan moral dan etika profesi berdasarkan norma setiap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia senantiasa mengumumkan prinsip atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Telah dirumuskan kode etik ATM sebagai berikut. Contoh, setiap ahli teknologi laboratorium medik menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah profesi. 2. Setiap ahli teknologi laboratorium medik menyelenggarakan praktik profesi yang berpedoman pada standar profesi. 3. Setiap ahli teknologi laboratorium medik harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak teman sejawat, dan hak-hak tenaga kesehatan lainnya. Lanjut Pak ke pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana kontribusi ATLM dalam proses diagnosis dan pengobatan pasien? Berbicara soal kontribusi, ATM sangat penting di sebuah rumah sakit maupun di klinik maupun di puskesmas. Sebab ATLM tugasnya sangat relevan tinggi. Contoh, apabila pasien masuk, dokter menyuruh pengambilan spesimen atau pemeriksaan darah. Itu salah satu tujuan untuk mendiagnosis penyakit yang dialami pasien tersebut. Lanjut lagi Pak ke pertanyaan yang ke-8, yaitu apakah Bapak terlibat dalam penelitian atau inovasi di bidang laboratorium? Bisa berbagi sedikit pengalaman Pak? Berbicara tentang pengalaman, Pak Jul sangat banyak pengalaman. Contoh, di laboratorium itu kan ada beberapa sampel atau penelitian yang dilakukan mahasiswa kedokteran. Contohnya itu penelitian tentang menghitung jenis-jenis sel pada mencit maupun tikus. Kedua, penelitian tentang judul-judul pasien dengan gangguan jiwa yang mengalami gagal ginjal, pasien jiwa dengan mengalami dehidrasi. Jadi apa yang saya rasakan di rumah sakit berbeda juga dengan di labkes. Yang ke-9, menurut Bapak, apa peran ATLM dalam meningkatkan kesehatan masyarakat? ATLM di dalam masyarakat berperan dalam progres gerakan masyarakat hidup sehat, bekerja sama mengatasi penyakit. Contohnya mencegah demam berdarah, mencegah etmologi atau penyebaran penyakit di dalam masyarakat. Salah satunya contoh penyakit HIV/AIDS, kedua HBsAg, hepatitis, dan juga memberikan arahan-arahan kepada masyarakat biar hidup sehat dalam keluarga. Terima kasih. Lanjut lagi ke pertanyaan yang ke-10 Pak. Apa saran Bapak untuk orang-orang yang berminat untuk berkarir di bidang laboratorium? Saran saya untuk adik-adik yang ingin masuk di ATLM, belajar yang kuat, karena ATLM ini bukan segampang itu. ATLM berbicara berbagai macam penyakit yang kita hadapi. Contoh, berbicara tentang hematologi, apa itu hematologi? Berbicara tentang kimia klinik, apa itu kimia klinik? Apa itu serologi?
apa itu imunologi, berbagai macam penyakit yang harus diidentifikasi di dalam pendidikan ATLM. Makanya untuk adik-adik yang ingin mencapai cita-cita, belajar dan berdoa. Pertanyaan yang ke-11. Bagaimana Bapak melihat perkembangan profesi ATLM di masa depan? Apa harapan Bapak untuk bidang ini? Berbicara tentang apa tadi? Perkembangan. Berbicara tentang perkembangan, kita lihat dari perkembangan tahun ke tahun ATLM sangat berubah atau meningkat. Contohnya di dalam alat hematologi atau alat di laboratorium dari tahun ke tahun semakin canggih. Dulu waktu saya pertama jadi ATLM kerja di lab masih secara manual. Sekarang dari zaman ke zaman lab mempunyai alat yang sangat luar biasa. Cuma satunya itu contoh, salah satunya ilmu yang harus kita belajar terus menerus biar tidak lupa. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-12 atau terakhir. Apakah ada kegiatan atau komunitas yang Bapak ikuti untuk memperluas jaringan di kalangan ATLM? Berbicara soal komunitas, ATLM mempunyai perkumpulan yang dinamakan Patelki. Salah satunya Patelki mencangkup semua ATLM seperti Patelki di Maluku, bekerja sama dengan bidan, farmasi, biar setiap OPD persatuan ahli-ahli medis itu bisa kenal satu sama lain, terutama di rumah sakit. Tidak mungkin lab kerja sendiri kalau tidak ada perawat. Kedua, perawat dan lab tidak mungkin kerja sendiri kalau tidak ada apoteker atau farmasi. Ketiga, tidak mungkin perawat kerja sendiri, lab kerja sendiri kalau tidak ada dokter. Makanya harus ada koordinasi antara satu sama yang lain. Wah, sangat luar biasa sekali atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan kepada kami. Apakah Bapak sebelum menutup presentasi ini, apakah Bapak ada saran untuk TLM di Maluku ini? 2 saran saja yang saya akan berikan kepada ATLM Maluku. Pertama, pertinggi kualitas pendidikan. Kedua, meningkatkan lab yang ada di kampus. Yang saya lihat di kampus kurang adanya praktikum atau praktek yang terjadi di rumah sakit maupun puskesmas. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan saran Bapak tadi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.